Kembali pulang ke medan perang setelah 2 hari mudik di kampung halaman. Ikutin keseruannya yuk, tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum, halo bunda-bunda, kembali lagi di videonya aku, Melisyani. Setelah 2 hari mudik di kampung halaman, kini saatnya aku kembali pulang ke medan perang. Ya, ke medan perang, ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tapi sebelum pulang nih, bapak aku habis ambilin dulu daun singkong di kebun. Katanya mau bawain pucuk daun singkongnya lumayan buat dimasak. Karena ini lagi musim hujan dan daun singkong juga baru pada tumbuh, ini pasti rasanya manis banget kata bapakku. Jadi ya udahlah, aku tungguin aja. Dan ini juga bapakku lagi metik-metikin ya, kira-kira dapat banyak nggak ya. Tapi kan sebanyak-banyaknya daun singkong kalau sudah matang mah pasti jadinya sedikit kan ya. Dan ini sisanya buat pakan kambing bapakku ya teman-teman. Karena ini tuh daun singkongnya kata bapakku mah singkong laki-laki gitu. Maksudnya singkong laki-laki tuh singkong yang nggak ada singkongnya ya teman-teman. Ini cuma daunnya aja yang tumbuh dan kebetulan sudah rimbun, jadi sama bapakku ditebasin aja biar tumbuh lagi pucuk baru. Karena bapakku tuh nanam singkong ini sengaja hanya untuk pakan kambing ya teman-teman. Cuma selain untuk pakan kambing, daun singkong ini tuh kalau dimasak enak banget, rasanya manis dan empuk banget walaupun godoknya cuma sebentar juga. Apa ya namanya, kalau nggak salah tuh ini singkong karet gitu kalau kata umumnya sih. Nah ini aku juga lagi berusaha bikin kalung-kalungan ya. Jadi inget zaman dulu aku kecil kalau ikut nenek ke sawah tuh selalu mainan daun singkong, dijadiin wayang-wayangan atau enggak kalung-kalungan gitu. Cuma ini waktunya udah mepet banget, jadi aku udahlah nggak usah lanjutin aja. Dan kebetulan juga daun singkongnya muda-muda, jadi nggak bisa buat dibikin apa-apa. Nah ini udah selesai, dapatnya segini ya teman-teman. Nggak tahu deh ini mau dimasak apa nanti di rumah. Nah ini kita udah selesai, anak-anak lagi salim sama abahnya. Duh rasanya tuh sedih banget kalau udah bagian mau pulang lagi ke rumah tuh ya pengennya mah lama-lama di sini, tapi Pak suami kerja. Kalaupun kita di sini masa ninggalin Pak suami di rumah sendirian ya kan kasihan juga ya teman-teman. Padahal sih Pak suaminya mah bilang ya udah nggak apa-apa kalau masih mau main di sini, nanti biar aku jemput lagi. Cuma akunya udahlah sayang gitu sama Pak suami ya masa ditinggalin sendiri. Dan kalaupun nanti tinggalin sendiri pasti rumah bakalan berantakan lagi ya, tahulah ya kualitas laki-laki gimana kalau ditinggal istri. Jangan salpok ya sama bawaan aku itu yang di depan tuh cucian yang kemarin aku baru cuci ya teman-teman. Dan yang di gemblok pun sisa baju-baju bersihnya aku. Nah ini kita lanjut jalan. Nah teman-teman, perjalanan dari rumah aku ke rumah bapakku itu melewati sejumlah kebun-kebun yang sangat panjang ya teman-teman. Makanya di sini aku tuh kalau mudik selalu berangkat pagi dan pulang lagi pagi ya teman-teman. Kita nggak berani buat berangkat malam pulang malam karena di sini tuh kebunnya rimbun banget sama pepohonan gitu. Kita sih nggak takut hantu ya, cuma yang kita takutin tuh orang begal atau enggak ada babi hutan lewat. Soalnya di sini tuh masih banyak banget babi hutan ya teman-teman. Jadi kalau perjalanan malam itu rasanya mengerikan gitu. Kita sih nggak takut hantu ya teman-teman, ya itu cuma takutnya sama manusia-manusia yang pada nekat aja di zaman sekarang yang serba menghalalkan segala cara dengan menguntungkan, dengan meraup keuntungan sendiri gitu maksudnya. Nah ini perjalanan di sini tuh enak banget, masya Allah. Aku cerita dulu ya, zaman dulu aku tuh semasa sekolah SMP itu jauh banget ya. Jadi aku tuh sering banget nih jalan kaki di kebun ini sama teman-teman kalau kita lagi nggak ada tumpangan buat pulang atau kita nggak lagi dijemput sama keluarga kita. Nah, di sini tuh kita jalan kaki rame-rame, seru sih kalau rame-rame, tapi kalau sendirian rasanya nggak mau lagi-lagi deh. Soalnya aku pernah jalan sendirian dari kebun sini gitu, banyak yang nyaut-nyautin gitu orang-orang gitu kan, takut kan ya, aku perempuan masih kecil gitu, disaut-sautin gitu sama laki-laki kan, aduh nggak kebayang deh ngerinya kayak gimana. Cuma sekarang alhamdulillah
Di zaman sekarang jalannya sudah bagus, sudah terang. Zaman dulu madu, Masya Allah, jalannya juga masih garinjul gitu ya. Kalau kata orang Sunda sih masih apa ya, geradakan gitu. Belum di hot mix juga jalannya. Kalau sekarang mah udah enak. Jadi jauh pun kerasa cepet gitu. Karena kan jalannya udah mulus. Nah ini kita udah nyampe di lampu merah. Berhenti sebentar sekalian ngadem dan kita lanjut jalan lagi. Nah ini pun jalan baru ya teman-teman. Kalau yang satu daerah sama aku pasti tahu deh ini jalannya di mana. Dan jalan ini pun gak pernah aku berani lewatin malam-malam ya teman-teman, karena di sini tuh toang gitu ya kalau kata orang Sunda mah, kanan kiri kebun sama sawah. Jadi kalau ada apa-apa tuh susah nyari bantuannya. Alhamdulillah selama 2 hari di kampung halaman bisa mengobati rasa rindu aku sama bapak aku, karena aku sama bapakku tuh batinnya kuat ya. Kalau kita udah sama-sama rindu, kita tuh pasti bakalan ngerasain sakit, entah meriang, entah apa aja gitu. Tapi kalau udah ketemu rasanya pada sumringah lagi gitu teman-teman. Nah ada yang tahu jalan ini di mana? Yang sama satu daerah sama aku mungkin tahu nih, Kabupaten Kuningan. Lanjut ke videonya. Nah ini aku udah sampai rumah ya bunda-bunda, karena tadi tuh anak aku pada tidur jadi nggak sempat aku lanjut record ya teman-teman. Demi keselamatan lebih baik aku hentikan dulu bikin kontennya sampai nanti di rumah lagi ya teman-teman. Dan ini aku lagi jemurin pakaian cucian yang kemarin aku cuci di rumah bapak ya, karena kemarin tuh pas aku nyuci baru 1-2 jam jemur udah langsung hujan ya, karena hari Natal kan pasti diguyur hujan ya. Lupa aku tuh kalau pas saat itu hari Natal, jadi ya mau nggak mau cuciannya harus dijemur lagi ya. Ini sih nggak basah ya, cuma anyep aja gitu. Kalau langsung dilipat kan bau ya takutnya, jadi aku jemurin aja dulu lah sebentar. Dan ini juga alhamdulillah cuacanya udah cerah lagi, nggak kayak kemarin seharian full itu mendung hujan, jadi nggak ada sempet buat jemur pakaian. Dan ini yang dijemur juga cuma pakaian aku sama pak suami aja, karena pakaian anak-anak alhamdulillah kemarin dijemur di rumah sana tuh cepet kering ya. Jadi punya anak-anak mah udah tinggal masuk lemari aja karena sudah dilipetin rapih ya teman-teman. Gak kerasa videonya udah mau selesai. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita mudik aku dari awal sampai selesai. Jangan bosan-bosan nontonin videonya aku ya. Aku selalu berharap semoga video aku bermanfaat ya, setidaknya memotivasi teman-teman yang lagi nggak baik-baik aja. Pokoknya jangan bosan-bosan ya, karena setiap harinya videoku bakalan muncul di beranda teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.